Semoga senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita yang telah diberikan sampai saat ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat beriman, sholat adalah merupakan ibadah yang paling mulia sehingga dijadikan sebagai tiang agama. Dan dia adalah ibadah yang spesial yang diterima. Perintahnya secara spesial diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Jika salatnya diterima, maka amanlah amalan yang lain pun diterima. Tetapi jika sholatnya tidak benar, apalagi sampai tidak diterima, kerugian yang sangat besar akan menimpa pada diri seseorang tersebut. Maka perhatikanlah 3 golongan berikut ini yang sholatnya tidak akan diterima Allah, agar kita tidak termasuk golongan tersebut, sehingga bisa menghindari dari kerugian akhirat kelak. Berikut ini adalah 3 golongan yang sholatnya ditolak oleh Allah. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat, walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Golongan yang pertama yang sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengimami sebuah kaum akan tetapi kaum itu membencinya. Imam di sini bisa bermakna 2. Yang pertama, imamatun sukhara, imam kecil adalah imam sholat. Apabila dia maju dan makmum tidak suka, maka imam tersebut sholatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketidaksukaannya beralasan syar'i, bukan alasan karena panjang ayatnya atau rukuknya, tetapi karena dia fasih, jahil, dan pelaku bid'ah. Yang kedua, imamatun kubra, pemimpin umat, baik sultan, khalifah, gubernur, atau presiden sekalipun. Apabila jadi pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya karena tidak amanah dan tidak keadilannya, maka sholatnya tidak akan diterima Allah. Bahkan dia berkhianat, maka dia tidak mencium bau surga. Sebagian ulama menjelaskan masuk di dalam kategori imam juga adalah orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin di lingkungannya, seperti ketua RT, ketua RW, kepala lurah, hingga presiden sekalipun. Dan apabila para pemimpin tersebut dibenci oleh warganya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan golongan yang kedua yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Seorang istri yang membiarkan suaminya marah karena tidak terpenuhi kebutuhannya, sementara ia meninggalkannya dalam keadaan tidur. Setiap sholat yang dikerjakan istri yang seperti itu akan terasa sia-sia sampai ia meminta maaf dan meredakan kemarahan suaminya. Ulama Imam Al-Muzir juga berpendapat itu pun juga sebaliknya bisa terjadi kepada suami, gara-gara tidak melakukan kewajibannya sebagai suami untuk mencukupi kebutuhan istrinya, entah itu makan, berpakaian, tempat tinggal, dan perhatian, serta pendidikan. Maka itu kewajiban suami dan istri tidak dilakukan dengan baik, maka menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajari ilmu berumah tangga tentang kewajiban menjadi suami dan istri di dalam syariah Islam. Adapun golongan yang ketiga yang sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika 2 saudara saling bertikai atau bertengkar memutuskan hubungan silaturahmi.
Dua orang saudara, baik saudara kandung maupun saudara seiman, yang saling mendiamkan serta memutuskan hubungan mereka, maka kedua orang tersebut tidak akan mendapatkan balasan apapun dari Allah dari sholat yang dikerjakannya sampai ia berbicara atau menyambung kembali hubungan silaturahmi yang diputusnya. Dua saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan atau berkonflik atau bertikai, bila saudara kandung atau saudara semuslim, karena semua orang mukmin adalah ikhwah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghardik atau memboikot saudaranya lebih dari 3 malam, yaitu selama 3 hari. Mereka berdua bertemu, namun yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Dan yang terbaik di antara keduanya yaitu memulai dengan memberikan salam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka walaupun sholatnya banyak sekalipun, tetapi semasa hidup mereka saling bertikai, maka sholatnya tidak akan diterima dan tidak terangkat. Bahkan memutuskan persaudaraan, tidak diterima amalannya dan tidak akan masuk surga. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, telah dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Maka seluruh hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali akan diberikan ampun kepada Allah, kecuali seorang yang mempunyai permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan kepada malaikat, tangguhkanlah dari ampunan Allah dua orang ini sampai mereka berdua berdamai atau menjalin silaturahmi kembali. Sahabat beriman ijazah Gusmet yang dirahmati Allah, itulah kajian dan pembahasan kali ini yang bisa saya sampaikan. 3 golongan yang sholatnya ditolak oleh Allah. Semoga kita tidak termasuk 3 golongan orang tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab.